masih dengan Umi Cindy Fatikasari. Nah, sekarang Umi mau cerita nih, gimana sih cara menyikapi anak-anak special needs? Yuk, simak langsung di Chit Chat Salika. Welcome back, Umi. Thank you. Are you feeling refreshed? Yes, Yeah, I'm ready. You're ready? Yeah, nice. So for today's episode, I just want to talk about more about your kids, really sebenarnya. Waktu itu you told me a story about Keanu and Omar, right? About their speech delay, and then how you were concerned. Akhirnya you went to the neurologist. Yes, And you found out that he has autism. autism. Yes, and something else. You mentioned something else about different spectrums of autism. Iya, jadi waktu itu Omar itu didiagnosanya ASD, Autism Spectrum Disorder, tapi yang lebih spesifiknya lagi itu adalah PDD-NOS, jadi Pervasive Developmental Disorder nor otherwise specified. Jadi memang gangguan perkembangan yang ada dalam spektrum autisme gitu. How did you feel when you found out about Omar? Kayak gini loh, kayak I kind of knew about it gitu, kayak udah punya feeling aja, kayak a hunch gitu, kayaknya dia nih kayaknya autism. Karena kan waktu itu aku sempat baca-baca dan browsing juga gitu ya. Dan memang ada beberapa symptoms yang dia punya yang mengarah ke arah sana gitu. Jadi kayak nggak ada eye contact, terus speech delay-nya juga lumayan parah. Terus karena dia nggak bisa mengkomunikasikan apa yang dia pengen, dia jadinya suka tantrums kadang-kadang gitu. Dan memang sulit untuk dihandle gitu. Nah, terus dalam sekolahnya juga, waktu itu kan masih kayak preschool gitu ya. Ya mungkin karena dia ada gangguan dalam hal bahasa, jadi yang tertinggal banget gitu. Either in bahasa atau in English tuh dua-duanya sama-sama lemah gitu. Jadi I kinda knew about it, tapi kayak dengar itu dari dokter ya cukup gimana ya, walaupun kayak udah punya feeling tapi tetap aja kayak ngek gitu loh. Gitu. Terus aku tuh dulu sempat yang kayak gini, dulu kan masih belum hijrah juga sih sebenarnya, jadi kayak jiwanya juga masih agak berantakan gitu. Tapi aku nggak pernah terlalu marah, tiba-tiba marah semua orang tentang hal itu, enggak juga sih gitu. Cuma aku kayak lebih ke mulai menyalahkan, mulai mencari-cari kesalahan siapa ini, terus kayak tunggu ini tuh kan itu kan bisa jadi genetik gitu kan, di salah satu artikel yang aku baca. Jadi aku kayak nggak bisa, ini harus kita urutin dari mana nih, dari apa turunan keluarga yang mana apa gitu, kayak mencari-cari sesuatu yang nggak akan ada habisnya kalau dicari dan tidak solutif juga gitu, kayak nggak memberikan solusi apa-apa. Tapi itu kan biasa lah ya dalam orang tuh, kalau misalnya dikasih bad news pertama kan emang kayak gitu. Dan aku juga waktu itu belum belajar banyak, sampai akhirnya lama-lama akhirnya aku mulai cari, aku tanya sama dokternya aku harus ngapain gitu sekarang. Setelah semua itu ya pergulatan apa segala macam mulai nyala-nyalahin itu selesai, akhirnya I think we need to do something about this. Karena gini ya, kalau autism itu, jadi kamu early intervention itu penting banget dalam developmentalnya nanti ke depannya. Jadi makin early kamu find out about it, itu semakin semakin akan tertolong anak ini di masa depannya gitu. Dan 5 tahun ke bawah itu adalah golden age. Nah, waktu itu aja Omar tuh ketahuannya itu didiagnosanya baru umur 3 tahun. Which is sebenarnya agak telat, karena kadang-kadang orang 2 tahun tuh udah tahu gitu. Sampai akhirnya pertama kita putuskan untuk dokternya memberitahu aku untuk melakukan beberapa terapi yang bisa dilakukan di klinik anakku dulu namanya. Yang punya dokter itu juga. Akhirnya aku pertama, jadi ada beberapa terapi, dari speech therapy itu yang paling penting, behavioral therapy, sensory integration, terus occupational therapy itu kayak how he hold the pencil dan dia nulis aja itu harus terapi gitu. Karena kalau anak autism itu dia punya sensory yang berbeda sama orang yang nggak punya gitu loh. Jadi sensitivitas dia terhadap suara, lalu terhadap cahaya itu, terus emosionalnya juga beda gitu. Karena itu yang perlu kita terapi agar nanti dia hidup ke depannya itu bisa lebih nyaman gitu, beradaptasi dengan dunia yang weird ini gitu loh untuk dia. Karena dunia ini the way we see it and the way he sees it itu beda banget gitu. Nah, aku juga nggak tahu sih, like dia tuh how he pictures this world tuh kan kita juga nggak akan pernah tahu ya, karena kan kita nggak ada di posisi dia. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memfasilitasi dia dan membuat dia bisa lebih terintegrasi dengan kehidupan di dunia ini gitu. You talked about facilitating your son, ya kan?
what were the steps you took? Kayak misalnya, did you send him to a special school that facilitated kids with special needs? Atau what did you do with his as he grew up? Iya, sebelum usia TK memang itu khusus di terapi-terapi aja gitu. Lalu pas dia udah masuk usia TK itu udah mulai problematik gitu karena kita harus menemukan sekolah yang bisa memfasilitasi dia kan gitu. Terus akhirnya aku putuskan dia untuk pisah sama Keanu gitu. Karena mereka kan ini twins ya. Aku juga nggak bisa mikirin dia pribadi kan. Like Keanu juga butuh kehidupannya untuk moving on dan dia juga nggak fair kayaknya kalau aku membebankan itu ke Keanu terus gitu loh. Jadi akhirnya kita pisahkan dia biar Keanu bisa punya his own life in his own school with his own friends gitu. Sementara Omar waktu itu aku sempat masukin ke salah satu TK dengan pakai shadow teacher gitu. Tapi itu tidak membawa perkembangan yang banyak. Jadi akhirnya aku ulang lagi tahun depannya aku masukin ke sekolah yang berbeda. Jadi dia ketinggalan 1 tahun daripada Keanu. Masukin lagi dari awal TK yang punya divisi khusus untuk anak-anak dengan special needs gitu. Tapi yang ada di sekolah itu bukan cuma untuk autism ya, sebenarnya ada yang Down syndrome, ada yang cerebral palsy dan yang lain-lain gitu. Nah, disitulah aku baru bertemu dengan banyak orang tua lain yang with special needs children dan aku ngelihat teman-teman Omar gitu, I was like, oh my god, these are special children that were sent dari Allah tuh dikirim ke dunia ini to teach us something gitu. Dan akhirnya aku banyak banget mendapatkan hikmah dari situ sih setelah aku bertemu dengan anak-anak ini gitu. I personally have a cousin who has autism juga, and I realized that they are special needs. Yes, because they are special, Yes. they are gifted. There are certain things yang mereka justru bisa lakukan jauh lebih baik daripada kita, ya kan? Kayak my cousin specifically, his arithmetic kayak when it comes to numbers itu amazing. The way he remembers numbers and his patterns with numbers. Oh, mungkin he has Asperger's ya? Yeah, but I'm not sure about the specifics, tapi I know that he's very good with numbers gitu. Ya, emang ada beberapa anak autism yang punya high functioning autism. Nah, kalau Omar itu dia masuk yang moderate gitu. Jadi ada yang high functioning itu yang kayak it appears like so intelligent dan paling pintar gitu. Nah, kalau Omar tuh yang moderate gitu. Tapi dia ada beberapa kelebihannya. Mungkin kalau masalah skill atau talent itu kita baru found out sih beberapa tahun belakangan ini. Karena kita juga mencari-cari sebenarnya dia tuh bagusnya di mana ya gitu. Kayaknya dia punya special talent di melukis gitu. Nah ini yang akan kita kembangkan nanti kalau dia udah selesai SMA gitu. Karena ini kan sekarang dia lagi berjuang untuk menyelesaikan, dia kan sekarang lagi kelas 11 nih. Lagi berjuang untuk menyelesaikan pendidikan SMA yang vokasional ya. Nah, dia tuh sedang berjuang untuk menyelesaikan ini. Jadi kalau aku tumpuk lagi pakai melukis, takutnya dia bakal overwhelming gitu kan. Jadi kayaknya harus take it one step at a time. Plus ada pandemi COVID juga. Jadi kegiatan melukis yang tadinya dia lakukan itu akhirnya terhenti sementara. Waktu itu padahal dia udah sempat ikut pameran segala macam sih gitu. Iya, jadi nanti rencananya nih setelah dia graduating high school dan dia harus melalui ujian nasional yang aku sendiri juga nggak tahu sebenarnya how he's gonna do it. He did it on elementary school dan junior high. Dan aku juga nggak tahu gimana he passed that gitu. Cuma ini sekarang yang SMA kan lebih complicated lagi ya tesnya ya. Mudah-mudahan aja dia bisa insya Allah gitu. Amin. Cuma nanti setelah SMA ini selesai nih pokoknya academically lah, pokoknya lulus SMA lah gitu ya. Kita mau fokusin dia di painting gitu. Cause you sent Omar and Keanu to different schools kan dari awal. Tapi when they got older, terus beranjak puberty, itu perbedaan treatmentnya antara Keanu sama Omar itu gimana? Jadi memang kalau Omar tuh dia mentally belum di titik yang dia sekarang. Secara umur kan dia umur 18 tahun. Tapi if you speak to him tuh, it feels like he's in about 14 or 15 gitu. Jadi baru-baru banget puberty gitu, kayak secara mentally ya, walaupun physically tuh udah gitu. Jadi of course, aku sama Firman berusaha banget untuk share the love and attention itu yang bikin kakak-kakaknya nggak jealous gitu loh, gitu kayak ya tapi kita tahu sih kadang-kadang kalau Omar tuh kayak emang paling nggak pernah dimarahin ya gitu. Tapi ya gimana ya, maksudnya kita berusaha banget sih untuk membuat Caca sama Keanu tuh nggak feeling left out gitu karena kita ngurusin Omar terus. Dan itu penting dan menurut aku perkembangan Omar bisa sampai kayak sekarang ini juga tidak lepas dari peran kakak-kakaknya gitu.
kayak peran Caca sama Keanu tuh besar banget dalam hidup dia. Kadang-kadang kalau aku lagi syuting atau apa tuh Caca sama Keanu yang nemenin dia di rumah gitu. Cuman emang sih kalau misalnya kayak mereka hangout sama temen-temennya gitu ya I cannot make them like you have to take Omar with you. Aku nggak adil juga aku untuk asking them for that gitu loh. Because parents are very important in upbringing of a child, regardless of whether they have special needs or not. Kan? Tapi every single member of the household itu plays a very pivotal role juga, banget. Whether they're older siblings or younger siblings, tetap kalau misalnya sibling satu sama lain saling support, ya pasti insya Allah akan merasa lebih baik gitu kan. Dia merasa he's feeling loved banget sih. Omar tuh merasa bahwa dia dicintai gitu, nggak cuma sama aku sama Firman tapi juga sama kakak-kakaknya gitu. And then you talked about how in Omar's preschool kayak you found community of parents yang punya anak-anak special needs juga. For parents out there nih yang misalnya finding it hard to find other people who are experiencing similar situations as they are, kira-kira where can they find this community? Aku sering banget dapat pertanyaan ini gitu. Kadang-kadang sering masuk ke DM aku, walaupun I'm sorry aku nggak bisa balas semuanya kadang-kadang gitu ya. Cuma gini ya, memang aku tahu sih ada daerah-daerah di Indonesia yang mungkin fasilitasnya tuh nggak selengkap kalau misalnya kita di sini gitu loh. Jadi emang itu yang aku pikir akan bakal jadi challenge buat orang tua. Dan aku juga fully understand kalau banyak orang tua juga yang nggak punya mungkin dananya terbatas atau apa, itu emang agak sulit gitu. Cuman ya mungkin kita bisa, sekarang kan udah banyak di internet ya, mungkin maybe we can browse gitu ya. Tapi yang aku mau tekankan adalah early intervention itu penting banget. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi gitu. Kalau misalnya ada orang bilang, oh ini mah cuma gini doang, jangan didengerin. If you feel like there's something wrong with your kid, langsung aja bawa ke dokter dan tanya sama dokter ini bener nggak diagnosanya apa gitu. Karena semakin cepat kita memberikan pertolongan kepada dia, itu akan berarti banget di kehidupannya di kemudian hari. Dan kita juga nggak bisa, kita sebenarnya nggak cuma orang tua aja sih, ini untuk semua masyarakat Indonesia ya. Udah waktunya kita untuk meng-embrace anak-anak special needs ini menjadi komunitas dari kehidupan kita sehari-hari. And kalau misalnya kamu ngelihat ada anak yang special needs di restoran atau di tempat-tempat umum gitu, and then mereka lagi having a meltdown or something gitu, jangan terus memberikan tatapan yang sinis gitu. And please don't use autism as a joke gitu. Jangan pakai kata autis untuk bercandaan. Itu agak-agak mendiskreditkan gitu. Kita sebagai orang tua kadang-kadang suka yang kan sering ya kalau misalnya, ini banget sih, autis banget. That's not for that gitu. Tapi kata-kata itu bukan dipakai untuk bercandaan. Jadi it's important ya for everyone in the community to have increased awareness of how to how to face people with special needs out there. Kalau lagi ada di public places gitu, iya. Dan orang tua itu juga, ya aku juga awalnya juga nggak acceptance yang aku sekarang gitu, maksudnya kan ada proses-prosesnya gitu loh. Tapi memang proses pertama dalam kita sebagai orang tua untuk menolong si anak, pertama itu acceptance dulu gitu, that you cannot be angry with God. Itu pertama, bahwa anak-anak ini dititipkan ke orang tua yang spesial juga. They weren't just dititipin ke sembarang orang tua gitu, hanya orang tua yang Allah pikir mampu atau punya capability untuk ini, yang akan dititipkan anak-anak spesial. Dan aku tuh banyak banget, bukannya Omar yang banyak belajar dari aku ya, tapi aku yang banyak banget belajar dari dia gitu. Kayak gimana ya, kalau dalam hal agama kan anak-anak special needs ini kan istilahnya kayak calon penghuni surga gitu. They weren't gonna be dihisap kayak kita normally yang banyak dosa ini gitu loh. They can just walk freely gitu nanti kalau di akhirat, and it's just so beautiful. Dan ternyata memang kenapa sih mereka tuh kok dibilangnya calon penghuni surga? Karena in their daily life mereka tuh emang jiwanya tuh pure banget gitu. Pertama, mereka tuh nggak banyak maunya. Kayak mereka tuh sederhana banget dan maunya sedikit banget. Bedalah sama mamanya Omar yang banyak maunya. Mau ini, mau itu. Kalau Omar mah enggak gitu. Only by simple things and he can be happy already. Dan he's so grateful of everything. Dan satu ya, dia nggak punya waktu dan tenaga untuk ngurusin urusan orang lain, gitu. Dia tuh nggak pernah kepo sama urusan orang lain. Ya iyalah dia ngurusin dirinya sendiri aja udah ribet, gitu. Gimana mau ngurusin orang?
Jadi benar-benar he's only focusing on himself and how to get by every day itself itu is a gift buat dia gitu loh. Kalau dia bisa melewati hari ini dengan baik itu aja udah merupakan sebuah rezeki gitu loh buat dia. Terus he's always honest. Dia nggak pernah punya maksud gimana ya kayak hasad atau dengki sama orang. Like no gitu kayak dia dalam hatinya dia tuh benar-benar pure. Nggak pernah iri sama orang, nggak pernah ngomongin orang. Jadi aku ngelihat itu kalau misalnya aku konekin sama agama and how special he is, ya pantesan aja lah kalau kayak gini cuma penghuni surga orang jiwanya aja segitu indahnya gitu ya. Gimana enggak? Kita nih yang mesti belajar sama dia gitu. So it's very interesting ya how maybe dalam kasat mata kita ngelihat seolah-olah as if we have so much to teach them, misalnya kayak waktu you talked about speech delay and stuff, but actually there's so much more we can learn from them, ya kan? Gitu. From their pure intentions, ya kan? Yang kita yang masih banyak godaannya. Banget. Ya kan? Kadang-kadang tuh suka ada gini loh, kayak misalnya aku ada temen aku nih yang baru tahu kalau Umar tuh autism ya, kasihan ya. So dalam hati aku, actually enggak sih gitu, sebenarnya enggak kasihan sih. Apanya yang kasihan gitu loh, maksudnya he can walk out of this life like bener-bener yang dia udah tahu dia tuh di akhirat tempatnya di mana gitu, like kalau he can understand the concept of God and heaven and hell gitu, there's a place for me there gitu, kayak udah langsung aja gitu, sedangkan kita perlu berusaha untuk kesana tuh sampai merangkak-rangkak gitu loh, yakin nih bakal masuk surga, are you sure gitu, kalau dia sih sure, aku enggak. Jadi sebenarnya yang kasihan tuh kita tahu bukan dia. Dan insya Allah keberkahannya kebawa ke Umi dan Abi. Amin. Ya Allah mudah-mudahan bisa jadi pintu surga aku sama Abi ya. Doain ya. Amin. And for parents nih kan you always talk about early intervention, very very important. Yeah. And one of your early symptoms was speech delay. Yeah. What do you think are the other symptoms for the parents out there nih yang mungkin pernah ada feeling kayak should I take my doctors to the kids? Itu symptomsnya kira-kira apa aja? Pertama nggak ada kontak mata. Oke. Terus mereka tuh flat banget secara expressional face-nya tuh flat banget dan mereka nggak punya capability untuk mengatur emosi kadang-kadang gitu. Mungkin karena mereka berkomunikasinya juga susah gitu. Jadi kadang-kadang they can become very erratic terus tantrum kayak gitu. Terus mereka suka dengan suatu hal yang itu terus tiap hari gitu. Biasanya anak autism itu punya dependensi sama rutinitas dan kesukaannya terhadap sesuatu gitu. Kalau kayak Omar sekarang karena dia udah umur segini, dia sekarang he's a Marvel fan gitu. Jadi kayak anything about Marvel. Are we all Marvel fans? Iya, semua film kayak keluarnya tanggal berapa, terus siapa aja aktornya yang main, karakternya apa, sampai serial yang di ini sampai film apa semua, he knows everything about that. And that's all he wants to talk about. Jadi kalau mau mancing dia ngomong itu just talk about Marvel. Very interesting point. My cousin, the one that I mentioned juga, he's very into movies as well. Dari dulu kan kita belum ada, walaupun ada di Indonesia belum banyak Netflix ya. Jadi CD tuh di koleksi satu-satu, and then he takes note of the date yang ini tanggalnya keluar berapa, di bioskop sampai tanggal berapa. Itu I experience it banget, and itu for me it's very interesting. Mungkin pas aku kecil aku kurang ngerti, aku cuma ikut-ikut dia nonton. Kok gini amat sih nih orang gitu. Tapi now I understand it. it. Ya, kata speech therapistnya Omar, kalau misalnya Omar tuh kan harus dipancing untuk ngomong gitu. Nah, kalau misalnya mau mancing dia ngomong, you just talk about Marvel gitu. Walaupun dia mesti agak susah untuk mengekspresikan, tapi dia akan eager to talk to you about it gitu. Sebenarnya emang ada satu hal yang bikin aku kadang-kadang masih belum tenang gitu ya. Walaupun udah dengan landasan agama dan segala macam, tapi kadang-kadang kalau mikirin tentang masa depannya dia itu I'm a bit worried gitu karena aku sama Firman kan nggak akan ada di sini selamanya gitu, dan kita kadang-kadang suka mikir kalau misalnya kita diambil duluan nih, like siapa yang bakal take care of him gitu. Nah ya paling kita tuh sebagai orang tua emang harus menyiapkan dari jauh-jauh hari sih, kayak nantinya tuh kehidupan anak kita seperti apa. Ya ikhtiar aja sih, walaupun nanti mungkin prakteknya Allah berkata lain gitu, tapi paling nggak kita udah mulai siapin dia gitu dengan dia tuh bisa hidup mandiri. Itu sih yang paling penting. Kita harus bisa melatih dia untuk hidup mandiri. Jadi at least on daily life tuh dia udah bisa jalan sendiri gitu. Nggak usah pakai disuruh-suruh, nggak usah pakai diladenin atau apa. Dia udah bisa sendiri gitu. Dan aku juga sama Firman ini rencananya pengen membekali dia dengan one skill yang dia bisa nanti kira-kira mencari sumber penghasilan dari situ gitu.
Walaupun sekarang ini masih agak-agak in clouds ya, masih bingung gitu apa, tapi kita akan mencoba untuk menuju ke arah melukis gitu. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Dan ya aku juga tahu sih banyak juga kok anak-anak autism di luar sana yang sampai kuliah, bahkan sampai lulus kuliah gitu. Dan ya tapi kita nggak bisa bandingin anak kita dengan anak orang ya, itu jangan banget dibandingin karena kondisinya emang beda. Anak yang nggak ada special needs saja kadang-kadang suka beda, karena apalagi mereka gitu. Cuman ya itulah, aku pikir juga hikmah dari semua ini, kayaknya aku dalam suatu kajian pernah dikasih tahu, like, you don't have to worry about his future gitu. Emangnya kamu siapa gitu, kalau nggak ada kamu kan ada Allah gitu. Iya benar juga sih. I know that Allah will always take care of him. And Allah always has plans that mungkin awalnya we never thought of, tapi for sure it's a lot better than we thought of awal ya. Banget. Yang paling penting orang tua tuh selain berikhtiar, aku sih doain banget, kayak kenceng banget setiap hari aku pasti doain gitu. Karena doa orang tua kan salah satu doa yang paling ijabah ya gitu. And he also always has his siblings insyaallah yang will always guide him. Insyaallah. Minta doanya, Sal. Amin. Selalu. I will always pray for Abi, Umi, Caca, Kiano, Omar. Thank you. Jadi for parents out there who are struggling, well not struggling, trying to find an answer to why your children is behaving maybe different than what you thought children should be behaving. Maybe it's best to seek a doctor's advice ya. At least kitanya nggak menerka-nerka. Iya, nggak prediksi asal-asalan aja. At least ada dokter yang bisa advice kita sebaiknya next steps-nya apa. Gitu. And setiap berkah yang dikasih sama Allah itu pasti ada tujuannya, ya kan? And Umi bilang tadi, kalau misalnya kita sebagai orang tua dikasih anak special needs, berarti artinya kalian sebagai orang tua sudah dikasih kepercayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa take care of that child. Yes, gitu kan. Bener banget. Ya, jadi don't have to worry and semuanya udah ada di jalan Allah. Amin. Umi, thank you so much for coming over. Oh, you're welcome. Makasih udah sharing sama kita your story about your family, about Abi, and your life experiences. Itu aku jujur banyak banget belajarnya, dan hopefully our audience juga banyak belajarnya juga dari Umi. It's my pleasure. Alhamdulillah. Jadi teman-teman kalau mau dengar cerita-cerita kayak gini lagi yang seru tapi intens, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Stay tune di Chit Chat Salika di YouTube channel ANP Amal. Amalkan kebaikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.